Halo semua, balik lagi sama gua Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gua akan membahas bagaimana cara menggunakan relik as per tipe DPS. Dan sebelum gua mulai, gua akan jelaskan terlebih dahulu untuk basic reliknya ya. Kalian lihat di bagian kanan bawah, ini ada 6 slot relik yang bisa digunakan pada satu esper. Ini ada slot 1, lalu juga ada slot 2, slot ketiga, dan juga slot keempat. Ini untuk 4 set reliknya. Dan untuk 2 set reliknya, ini ada slot 1 dan juga ada slot kedua. Dan untuk slot 1 ini akan gue sebut sebagai slot kelima, dan untuk slot kedua, 2 setnya ini akan gue sebut sebagai slot ke-6. Jadi biar mempermudah kalian memahami apa yang akan gue jelaskan. Oke, gue akan bahas terlebih dahulu untuk relik tipe ganjil ya, yaitu adalah 1, 3, dan juga 5. Dan di sini gue akan kasih tahu dulu ke kalian, relik di slide ini ada 2 status, yaitu adalah status utama yang ada di bagian atas, dan juga ada status tambahan yang berada di bagian bawah. Nah, untuk tipe ganjil kalian gak perlu bingung karena itu sudah pasti statusnya adalah flat status ya. Jadi untuk di slot 1 itu sudah pasti attack flat, lalu untuk di slot ketiga itu sudah pasti defense flat, dan di slot kelima ini sudah pasti HP flat. Jadi kalian gak perlu bingung untuk nyari status utamanya. Jadi kalian di sini cukup mencari status tambahan yang dimana sifatnya adalah random ya. Jadi ini harus kalian cari terus sampai pas dengan esper tipe DPS kalian. Dan di sini gue sangat menyarankan ke kalian untuk esper tipe DPS ini dengan status tambahan, yaitu adalah critical damage, critical rate, attack percent, dan juga speed. Jadi ini adalah 4 status tambahan yang harus kalian cari di setiap relik yang ada di slide ini untuk esper tipe DPS. Tentunya kalian harus juga menghindari status tambahan berupa attack flat, defense flat, AP flat, akurasi, dan terakhir adalah resist. Jadi 5 status tambahan ini harus kalian hindari untuk esper tipe DPS. Dan ini berlaku untuk semua relik di slotnya ya. Jadi untuk slot ganjil maupun slot genap, status tambahan itu harus kalian terapkan untuk membuat esper tipe DPS kalian tuh menjadi lebih kuat. Oke, selanjutnya gue akan bahas untuk relik slot genapnya, yaitu slot 2, slot keempat, dan juga slot ke-6. Nah, untuk relik di tipe genap ini lebih bervariasi lagi untuk status utamanya, karena selain ada status flat, dia juga ada status persen ya, dimana nih ada attack flat, defense flat, HP flat, ada attack persen, defense persen, dan HP persen. Dan ada bonus 2 tambahan status utama yang hanya ada di slot 2, yaitu adalah critical rate dan juga critical damage. Dan untuk di slot keempat, ini untuk status utama yang spesialnya adalah akurasi dan juga resist. Sedangkan di slot ke-6, ini untuk status utama yang paling spesialnya adalah speed. Oke, jadi gua akan jelaskan untuk tipe DPS, kalian harus cari status utama yang paling penting itu adalah critical damage, critical rate, dan yang terakhir attack percent. Dengan dikombinasikan sama seperti yang gue jelaskan di slot ganjil, yaitu adalah critical damage, crit rate, attack percent, dan juga speed. Ini adalah status tambahan yang harus kalian cari dan status utama di slot kedua. Untuk di slot keempatnya, kalian harus mencari status utamanya attack percent dengan tambahan crit rate, speed, crit rate, dan juga critical damage. Dan untuk di slot ke-6-nya, kalian bisa menggunakan status utama attack percent ataupun speed dengan status tambahannya juga sama. Dan di sini gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana perbedaan damage yang dihasilkan dari esper tipe DPS ketika gue menggunakan critical damage, ketika gue menggunakan critical rate, dan ketika gue menggunakan attack percent. Oke, jadi gue akan langsung aja pindah untuk ke story mode. Ya, gue sudah berada dalam story mode. Di sini gue akan mencontohkan dengan Idun. Gue menggunakan slot 2-nya ini adalah attack percent ya. Dan di sini status akhirnya gue menggunakan attack plus 3500 dan juga crit rate plus 40%. Dan di sini gue akan mencontohkan ke kalian bagaimana damage Idun ketika dia tidak critical hit. Oke, kita tembak di sini dan damage-nya hanya 15.600 ya. Dan sekarang gue akan pindah untuk Idun ketika dia menggunakan slot keduanya dengan crit rate yang lumayan tinggi. Ya, sekarang gue sudah mengganti Idun gue menggunakan slot keduanya itu menggunakan crit rate ya. Dan attack-nya dia berkurang, yang tadinya plus 3.500 menjadi plus 2.900. Tapi sini kritikalnya menjadi 83%. Dan gue akan kasih lihat ke kalian untuk Idun yang attack-nya lebih kecil tapi crit rate-nya tinggi ya. Ini harusnya serangannya kritikal menggunakan skill satunya. Dan damage yang dihasilkan menjadi 24.000, yang sebelumnya itu 15.000. Dan terakhir gue akan kasih lihat ke kalian untuk Idun ketika menggunakan slot kedua menggunakan critical damage. Ya, ini gue sudah mengganti Idun gue menggunakan slot 2 critical damage dan status akhirnya menjadi attack plus 2800
crit rate-nya 60% dan critical damage-nya plus 125%. Dan kita akan lihat damage yang dihasilkan oleh Idun ketika menggunakan skill 1 dan critical ya. Dan kita akan tembak aja menggunakan skill 1-nya, berapakah damage yang dihasilkan. Dan damage-nya adalah 31.000, yang sebelumnya itu hanya 15.000 menjadi 24.000 dan yang terakhir 31.000. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan untuk slot kedua tipe DPS ketika kalian menggunakan attack percent, crit rate, dan juga critical damage. Dan gua akan masuk kesimpulan akhir, jadi kalian harus mencari status untuk expert tipe DPS, yaitu adalah critical damage dan juga attack percent yang tinggi, dan disimbangi juga dengan crit rate yang cukup tinggi, sehingga expert kalian serangannya akan jauh lebih kuat. Nah, gua akan masuk juga untuk ke bagian paset rekomendasinya, yaitu untuk paset rekomendasi gue sangat merekomendasikan banget ke kalian untuk War Machine dan juga Hammer of Thor. Tapi untuk kalian yang pemula, War Machine adalah relic paset yang paling cocok untuk kalian. Ataupun kalian bisa gunakan juga Hades ataupun Windwalker. Dan untuk dua setnya, gue sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakan Fiery Incidence ya. Karena Fiery Incidence ini sangat membantu kalian untuk meningkatkan crit rate yang ada di expert tipe DPS kalian. Dan kalian yang baru main dan tidak punya relic yang seperti gue contohkan, kalian bisa gunakan sesuai dengan relic yang kalian miliki. Contohnya kalian punya relik bintang 4 ya kalian pakai relik bintang 4. Tapi sebisa mungkin kalian gunakan status utama dan status tambahan yang gue contohkan seperti di video ini. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja untuk video gue kali ini. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye bye.